Kalau terkait bedanya antara NGFW lama dengan NGFW baru, yang jelas sudah pasti dari sisi teknologi. Firewall yang ada sebelumnya sama yang di-update sekarang ini tuh bedanya gimana ya? Urgensinya memang kita sangat perlu firewall yang memang next generation ini yang memang mengakomodir beberapa kelemahan yang ada di firewall Firewall yang sebelumnya. iya. Karena kita ini mendukung aktivitas pegawai di BPT termasuk di daerah. Hai Teknofriend, ketemu saya dengan Dian Agustina dalam acara Sudut Tekno. Hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh tim dari pengembangan keamanan informasi, yaitu dengan Dr. Dini Fronitasari dan Mas Wahyu. Mbak Dini ini sebagai leadernya ya Mbak ya? Iya, betul Mbak Dian. Oke, saya mau nanya-nanya terkait dengan pengembangan keamanan informasi nih Mbak. Buat ya ilmu pengetahuan buat kita juga ya, untuk apalagi saya yang orang awam banget terkait dengan teknologi ini. Jadi gini Mbak, saya mau nanya terkait jaringan internet nih. Iya. Apa aja sih biasanya yang di-maintenance di PMI ini gitu? Oh ya, jadi seperti yang kita tahu ya, PMI ini kan memang suatu unit kerja yang memang diperuntukkan untuk supporting untuk seluruh kegiatan di BPPT. Jadi salah satunya adalah supporting infrastruktur, di mana di dalamnya juga ada yang namanya juga maintenance untuk keamanan informasinya. Dan kebetulan tim saya ada Mas Wahyu, kemudian teman-teman yang lain, dan saya sebagai leader di sini berkutat di situ sih, untuk bertanggung jawab di situ. Gitu. Oke. Terus Mbak, minggu kemarin kan ada perangkat firewall ya yang habis di-update itu ya. Itu apa ya Mbak, yang di-update itu apa ya? Karena kalau kita bicara updating, kita bicara security information, kita bicara tentang update teknologi pastinya. Jadi kalau kita bisa tarik ke belakang, firewall kita yang lama sekitar tahun 2013 ya Mas Wahyu, itu memang kita harus updating itu sih. Dan untuk mengatakan kenapa ya apa aja gitu kan, sudah jelas bahwa di NGN ini, firewall yang baru ini, kita bisa lihat dari utilitas memorinya meningkat signifikan, di mana ada fitur keamanan yang lain, misalnya kayak IPS-nya aktif, kemudian aplikasi kontrolnya juga aktif, web filternya juga aktif, di mana kita seperti yang kita tahu gitu kan, di BPPT ini banyak sekali dikembangkan aplikasi-aplikasi, baik itu untuk mendukung proses si perekayasa ataupun yang lain sebagainya gitu kan, banyak banget kan dikembangkan. Nah itu selama ini yang terjadi adalah ketika aplikasi itu down, sering kita tuh istilahnya disalahkan di hal infrastruktur gitu. Misalnya, oh ini nih karena bandwidth-nya kurang segala macam. Nah, dari yang firewall ini, ya itu salah satunya kelebihannya adalah monitoring itu yang memungkinkan kita untuk istilahnya melihat aplikasi-aplikasi mana sih yang memang menghabiskan bandwidth yang sangat besar gitu loh. Terus Mbak, bedanya ya dengan firewall yang ada sebelumnya sama yang di-update sekarang ini tuh bedanya gimana ya? Kebetulan kan memang saya baru masuk di leader ini Januari ya, 2020, dan memang saya baru tune-innya di yang NGN ini gitu kan. Mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan Mas? Kalau terkait bedanya antara NGFW lama dengan NGFW baru, yang jelas sudah pasti dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi itu sudah pasti ada signature terbaru yang terupdate, yang selalu dikembangkan oleh tim-tim security di luar sana. Yang jelas sangat kita butuhkan untuk menghadapi tantangan di era saat ini seperti itu. Karena pada prinsipnya memang kan suatu kejahatan itu biasanya selangkah lebih maju ya. Minimal kita nempel di belakangnya gitu. Jadi saya sih perbedaannya sih dari sisi teknologi dan juga mungkin dari sisi fitur-fitur keamanannya seperti IPS, application control, web filtering, itu sudah kita coba aktifkan semua untuk memantau traffic yang ada dan keluar dan masuk ke BPPT seperti itu. Oke. Terus sebegitu pentingkah ya perlunya firewall untuk BPPT itu? Sangat penting sekali ya Mbak Dian, dimanapun itu kita mengelola infrastruktur, kita mengelola istilahnya resource yang lain, kita akan memerlukan keamanan informasi. Sebagai contoh, kita sudah mengakomodir beberapa serangan yang datang ke infrastruktur BPPT ya Mas, sejak 6 Juli kemarin ya. Itu aja sampai sekarang itu kita sudah bisa
di angka 1.200-an lah sekian gitu. Wow. Itu suatu hal yang wow banget gitu kan. Jadi ya itulah urgensinya, memang kita sangat perlu firewall yang memang next generation ini yang memang mengakomodir beberapa kelemahan yang ada di firewall yang sebelumnya gitu. Terus Mbak, kan BPPT itu kan ada cabang-cabang di daerah juga ya, yang di Surabaya, Bali, Lampung, Jogja gitu. Untuk keamanan informasinya, apakah dikelola dengan tim yang sama seperti yang ada di sini gitu? Oh iya, tentu saja Mbak Dian, karena kan tadi yang saya kemukakan di awal bahwa PMI ini, yaitu Pusat Manajemen Informasi, adalah unit kerja yang mempunyai tupoksi untuk mensupporting segala kegiatan yang ada di BPPT gitu kan. Termasuk di dalamnya adalah infrastruktur yang ada di daerah-daerah seperti tadi Mbak Dian sebutkan, Lampung, Surabaya, Jogja, dan Bali gitu kan. Timnya ya kita gitu, tetap di kita, dengan mungkin ada perubahannya adalah di personil saja ya, tapi kita seperti yang kita tahu di PMI ini banyak sekali personil yang memang sangat inilah di bidang jaringan gitu, sangat mumpuni, bisa diandalkan gitu, termasuk ini engineering staff saya yang luar biasa. Saya juga masih belajar sih. Terus untuk updating teknologi kita tuh memang nggak boleh ketinggalan banget ya Mbak ya? Nggak boleh Mbak, apalagi kalau ibaratnya gini, kalau kita bicara security itu kita harus selangkah lebih maju daripada penjahatnya gitu ya Mas ya. Maksudnya kita harus ketika ya itu kayak istilahnya kita tuh polisinya para hacker itu. Jadi kita juga untuk selain juga mencegah gitu kan, juga kita juga harus punya fast response untuk ketika itu sudah terjadi seperti apa sih gitu loh. Misalnya serangan itu dilakukan, kita seberapa cepat sih kita bisa menghandle itu juga ada di keamanan informasi gitu, ada di tim ini gitu loh. Jadi mencegah dan mengobati, kalau orang bilang mencegah dan menanggulangi. Betul. Mungkin ya Mas ya. Kita sih mungkin lebih ke arah tindakan preventif sih. Preventif gitu. Pencegahan. Sebelum banyaknya pencegahan gitu kan. Sebelum terjadi kita sudah mungkin mengantisipasi itu gitu. Oke. Terus terakhir nih yang mau saya tanyakan, harapan buat para leader dan IS nih yang berperan aktif banget di pengembangan keamanan informasi itu apa ya harapannya gitu? Ya harapannya ya saya sebagai leader ya update teknologi harus tetap dilakukan gitu kan, karena memang kita seperti yang kita tahu kita memasuki era revolusi industri 4.0. Sekarang nanti juga sebentar lagi kita akan masuki era society 5.0 gitu ya. Jadi memang update teknologi itu emang sangatlah diperlukan gitu. Jadi kalau kita bisa bentuk ke kurva itu benar-benar tuh bukan linear lagi ya Mas ya. Jadi istilahnya udah sangat cepat gitu. Kalau kita nggak didukung dengan SDM yang mumpuni, kemudian juga teknologi yang memang kita butuhkan terbaru gitu, itu juga akan sulit untuk kedepannya kita akan tetap perform di keamanan informasi ini. Jadi ya kuncinya itu Mbak Dian, infrastruktur yang baik, keamanan informasi yang baik, dan SDM yang memang harus kita pikirkan juga gitu kan, untuk mereka update ilmu juga. Betul. Dengan sekolah mungkin, pelatihan, kemudian seminar dan lain sebagainya gitu. Sama yaitu tambahannya anggaran buat memperbarui mungkin itu ya. Iya, ini baru 2020, alhamdulillah kita bisa mendapatkan firewall yang baru ya Mas ya gitu kan. Jadi kita juga kerjanya juga agak bersemangat juga, excited juga gitu teman-teman di ES-nya gitu kan. Saya juga sebagai leader juga ya sudah gitu, itu juga menyenangkan buat kita karena memang ada alat baru, kemudian juga memang urgensinya memang dibutuhkan gitu kan. Terus juga yaitu mungkin tinggal update SDM-nya untuk pelatihan, kemudian untuk sekolah lagi ya Mas ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Mas Ayu sekolah tahun depan. Amin. Oke, Teknofriend, sekian untuk sesi pertamanya. Untuk sesi keduanya kita lakukan setelah jeda berikut ini. Hai Teknofriend, kembali lagi di Sudut Tekno dengan saya Dian, dan kali ini saya ditemani oleh narasumber berikutnya terkait sama layanan infrastruktur nih. Saya ditemani oleh GL-nya ya, grup leadernya, yaitu Mas Adrian
dari layanan infrastruktur dan IS-nya juga oleh Mas Wahyu lagi. Nah, ketemu lagi kita, Mbak. Selamat siang Mas semuanya. Selamat siang Mbak Dian. Mas, saya mau nanya-nanya nih ya terkait tentang layanan infrastruktur tuh salah satunya terkait sama bandwidth ya. Ya. Sebagai orang awam, saya mau tahu bandwidth itu tuh apa sih? Bandwidth itu adalah ukuran yang memudahkan manusia untuk mengetahui besar akses internet yang digunakan. Jadi umumnya satuannya megabytes, gigabytes, tergantung kebutuhan. Terus apakah bandwidth internet ya yang diterima di BPPT ini bisa digunakan oleh seluruh pengguna secara keseluruhan? Iya, memang pada dasarnya pengadaan bandwidth itu ditujukan untuk seluruh pegawai BPT mulai dari ujung barat sampai ujung timur karena ada 11 lokasi yang kita hubungkan. Oh gitu. 11 lokasi itu termasuk yang cabang-cabang BPT yang di daerah itu ya? Betul. Oke. Terus berapa total bandwidth yang ada di BPPT? Terus apakah dibedakan ya antara yang domestik sama yang internasional? Ya. Untuk besaran itu pada dasarnya dibedakan karena disesuaikan dengan jumlah pegawai. Jadi ada 2 kantor besar di Jakarta dan di sini di Tangerang Selatan. Kemudian ada di kota besar Lampung, Surabaya, Jogja, Denpasar, serta di Batam dan di Bali, Denpasar tadi. Iya, sama di Bogor. Oh gitu. Ya. Terus Mas, apakah bandwidth yang diterima di daerah ya, seperti kantor-kantor cabang BPT yang lain itu sama dengan yang diterima di pusat, khususnya yang di Tamrin atau yang di Serpong sini ya, gitu? Iya, itu memang dibedakan karena jumlah pegawainya berbeda. Oh, oke. Jadi mungkin Wahyu bisa cerita yang di daerah, saya coba ceritakan yang di 2 kantor utama ini. Di Serpong itu ada 400 MB internasional dan 400 MB domestik. Iya. Di Tamrin sendiri ada 100 MB dan 100 MB internasional dan 100 MB domestik. Untuk di daerah mungkin Wahyu bisa menerangkan. Kalau untuk daerah biasanya untuk di kota-kota besar kita seperti Denpasar, Lampung, Surabaya dan juga Jogja itu 15 Mbps untuk IX internasional IX dan juga 15 Mbps untuk lokal seperti itu. Itu pun juga selalu kita pantau ya, maksudnya perkembangan bandwidth dari hari ke hari itu kan pasti ada pertumbuhannya. Nah itu kita pantau untuk kita jadikan acuan jika memang dirasa kebutuhan bandwidth di daerah itu kurang, itu bisa kita jadikan acuan untuk tahun depan seperti berikut. Sebagai apa ya? Sebagai ukurannya lah untuk pengadaan bandwidth tahun depan seperti itu. Terus manajemen bandwidth seperti apa sih yang dikelola di PMI itu, Mas? Untuk manajemen di beberapa lokasi kita menyimpan perangkat. Jadi kita punya monitoring khusus untuk BPT ditambah dengan monitoring yang disediakan oleh provider internet. Jadi di provider internet itu kita disediakan dashboard untuk memantau seberapa besar pemakaian per hari, per bulan, dan per tahunnya. Termasuk nanti mereka akan menyediakan report bulanan. Berarti itu ada operatornya ya? Apa sistem kayak gitu? Sistem. Jadi untuk yang monitoring, tim monitoring yang akan memantau misalkan terjadi gangguan atau terjadi kendala itu akan ditindaklanjuti dari hasil monitoring. Oh iya. Selain dari ESP juga kita juga punya tentunya tools monitoring kita sendiri yang kita kembangkan di bidang infrastruktur informasi. Kita sendiri kita juga punya seperti OpenNMS untuk tools monitoring yang membantu kita sebagai pengelola jaringan untuk memantau jaringan di daerah-daerah dan juga di Serpong dan juga Tamrin seperti itu. Terus kan pernah ya saya dengar kayak kadang tuh kecepatan dari internet yang ada di Tamrin sama yang di Serpong sini itu kadang suka berbeda kan ya Mas. Nah itu pengelolaannya masing-masing kan ya, yang di Tamrin yang di Serpong kadang saya merasa kalau di PMI ini tuh cepet banget gitu, sedangkan kalau lagi ke Tamrin atau apa tuh agak internetnya tuh memang agak slow kayak gitu-gitu. Gitu. Iya mungkin karena perasaan Mbak Dian kali ya, di Serpong dekat dengan admin jaringannya jadi merasa cepat ya. Gitu ya. Padahal sih sebenarnya enggak ya Mas Adin ya. Betul. Karena banyak faktor juga. Ya, betul. Termasuk infrastruktur lokalnya, kabel jaringan lokal di Tamrin kan bisa dibilang sudah berumur gitu dibanding yang di Serpong. Variabelnya banyak sih. Oh, jadi perlu nih anggaran ya untuk perbaikan dari peralatan yang lama itu. Pasti. Ya. Oke. Terus Mas di manajemen
layanan infrastruktur itu yang dikelola PMI itu apa aja? Kalau infrastruktur mulai dari ujung luar itu perangkat router, kemudian sampai ujung dalam itu switch dan hub, itu yang di 2 konter besar di Jakarta dan Serpong. Untuk yang di daerah itu hanya kita menempatkan perimeter aja dari router dan firewall di daerah. Untuk lokalnya di daerah itu biasanya mereka sudah punya admin jaringan sendiri. Okay. Terus terakhir nih ya, pertanyaan terakhir mau nanya, harapan dari timnya Mas Adrian ini ya terkait dengan layanan infrastruktur ini apa sih gitu yang diharapkan gitu, apa Mas? Baik, untuk harapan sebetulnya kita ini mendukung aktivitas pegawai di BPT termasuk di daerah. Harapannya tentu saja ada feedback masukan dari seluruh pegawai, apa yang akan ditingkatkan, misalkan terkait bandwidth ada yang harus ditingkatkan, kemudian kendala-kendala terutama di jaringan itu seperti apa, itu jadi masukan kami. Dan kedepannya tentu kita mengharapkan lebih lengkap lagi, tidak hanya sekedar jaringan, tentu termasuk ke masalah keamanan juga, karena itu jadi isu juga. Mungkin Wahyu bisa menambahkan. Iya, kalau untuk harapan kami sih kita ada sinergi ya, sinergi antara seorang admin dan juga seorang pengguna user. Jadi itu diperlukan suatu istilahnya kekompakan lah ya, dari kita sebagai admin dan juga user, kebutuhan user apa aja, masalah-masalah yang mereka temukan di lapangan seperti apa saja. Nah itu disampaikan kepada kami agar itu menjadi masukan buat kami untuk terus mengembangkan demi kemajuan kita bersama seperti itu. Oke, karena waktu udah tak terasa sudah selesai nih ya Mas. Makasih ya atas informasinya. Ya, sama-sama Mbak Dia. Oke, Teknofriend, jangan lupa untuk informasi PMI terkini Anda dapat mengikuti Twitter @PMI_BPPT, Instagram di PMI_BPPT, serta di laman Facebook PMI di BPPT. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Selamat siang.